Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita mau bincang-bincang dengan Kak Gita dari Seru Setiap Saat ya sore ini. Sebentar. Suaranya sudah terdengar kah? Sudah, sudah. Terdengar? Terdengar. Oke. Oke. Jelas jelas nggak Kak? Jelas nggak kak? Jelas, Mbak. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Gita. Assalamualaikum Apa Kak kabar? Gita. Apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Vita. Oh, jadi panggil Kak Gita ini. Dipanggil Iya, Mbak kalau Vita. di sini Iya, kalau di sini panggilnya kakak-kakak. panggilnya kakak-kakak. Iya. Oke, Oke, hari ini kita hari akan ini kita akan ngobrol dengan Kak ngobrol Gita dengan Kak Lofusa Gita Lofusa dari dari Seru Setiap Seru Saat. Setiap Saat. Teman-teman udah Teman-teman udah nungguin nih nungguin ngobrol-ngobrol nih kita dari ngobrol-ngobrol minggu kita dari kemarin. minggu kemarin. Tapi qadarullah Tapi kemarin qadarullah Kak Gita kemarin berhalangan ya. Kak Gita berhalangan ya. Iya. Jadinya kita Jadinya kita reschedule mulai hari ini. reschedule mulai hari ini. Oke. Dengan insya Allah ada tambahan tamu baru. Iya, insya Allah nanti Iya, kita Insya Allah undang nanti kita undang tamu kita, tamu istimewa tamu kita istimewa kita untuk ikut untuk ngobrol ikut di sini ngobrol ya, di Kak sini Gita. ya, Kak Gita. Iya. Siapa tamunya Siapa nanti tamunya kita nanti kita undang setelah kita undang ngobrol setelah sama kita Kak Gita ngobrol dulu sama sebentar ya. Kak Gita dulu sebentar ya. Aku mulai aja ya. Aku mulai aja ya. Iya, iya. Karena kita, ya Ya, hari ini hari ini aku Vita, salah salah satu satu admin dari Depok admin Membaca dari Depok Nyaring, Membaca Nyaring, ditugaskan untuk ditugaskan ngobrol-ngobrol untuk nih sama ngobrol-ngobrol nih sama kita tentang tentang seru setiap seru saat. setiap saat. Nah, kebetulan Nah, aku juga kebetulan aku juga udah baca nih seru baca nih setiap seru saat, setiap saat. webnya seru banget. Seru banget. Nah, Nah, kebetulan dulu anakku juga pernah anakku nih juga ya pernah ngirim nih ya ngirim ke seru ke setiap seru saat setiap saat ceritanya, ceritanya dan ada di dan situ ada di situ waktu umur berapa waktu ya? umur berapa Waktu itu ya? ya Waktu kayaknya itu ya kayaknya masih masih kecil ya Kak Gita kecil ya Kak kayaknya. Gita Iya, kayaknya. masih di bawah 10 tahun. Masih di bawah 10 Masih di bawah tahun. 10 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa lihat webnya seru setiap saat untuk lihat apa aja sih cerita-cerita yang ada di sana. Kalau aku lihat sih sekarang udah lebih lebih bervariasi kayaknya ya dibandingkan dulu gitu. Jadi jenis ceritanya lebih banyak gitu. Nah, aku tuh pengen tahu ya sebenarnya dari mana gagasan seru setiap saat ini nih muncul kayak kita. Waktu itu sih awalnya Mbak, karena Ca masih kecil. Ca masih kecil kan masih di bawah 5 tahun ya. Terus kan suka explore ke bacaan-bacaan ebook internet gitu. Terus paling banyak ya mayoritas rata-rata yang dilihat tuh kan ebook bahasa Inggris gitu. Terus ebook bahasa Inggris kan banyak banget gitu yang free. Itu tuh bukan cuma yang bikinan sendiri, tapi kadang yang judul-judul terkenal pun banyak gitu ebooknya. Terus jadi kepikir aja, ini yang bahasa Indonesia mana gitu. Terus emang iseng sempet nyari waktu itu. Saya masih umur berapa ya, umur 2-3 tahun lah kayaknya udah. Sekarang aja udah 14, udah 12 tahun lalu gitu ya. Awal keideannya tuh terus nyari-nyari free ebook berbahasa Indonesia ada, tapi
sifatnya tuh ya satu, itu juga kan umumnya cerita rakyat biasanya. Satu, satu. Jadi belum ada yang terkumpul di satu web gitu, belum ada. Terus jadi kepikir waktu itu kan emang lagi belajar menulis cerita anak kan. Nah jadinya kenapa nggak bikin aja nih yang apa khusus e-book berbahasa Indonesia buat anak-anak gitu sih Mbak awalnya. Waktu itu umur berapa nih putranya Kak Gita? Waktu itu kayaknya masih 2-3 tahun ya, masih sekitar usia segitu. Udah awal keideannya berarti udah berapa ya? Sekarang dia udah 14. Udah 11 tahun, 12 tahun yang lalu awal kepikirannya. Gitu. Awalnya sih dari seringnya nemenin dia apa, baca di internet itu kan rata-rata yang bahasa Inggris kan. Nah iya. Terus nyari yang bahasa Indonesia nggak ada. Kenapa nggak bikin aja gitu sih Mbak. Terus siapa sih yang bisa ngirim ceritanya ke terus tiap saat itu kan kayaknya banyak sih yang ngirim ke web itu gitu. Nah terus apakah ada syaratnya harus yang seperti apa gitu karyanya yang diterima kayak gitu. Nah kalau yang bisa kirim jadi kami itu sebenarnya konsepnya siapapun bisa gitu kan, karena kan menulis itu setelah dipelajari mah kayaknya nggak punya dasar, nggak punya bakat pun insya Allah bisa dipelajari sebenarnya ya Mbak ya. Jadi emang konsepnya tuh siapapun bisa ngirim, yang laki-laki, yang perempuan, yang penulis pemula, yang udah profesional, terus yang anak-anak, dewasa. Jadi emang siapapun sih bisa ngirim gitu. Ada proses seleksinya nggak? Kalau seleksi sih paling biasanya kalau udah dikirim cerita tuh aku baca dulu. Rata-rata sih ya cerita anak-anak kan insya Allah ya ramah anak ya, rata-rata sih ya udah kalau udah dibaca tuh insya Allah ditayangkan gitu. Oke. Jadi seleksinya bukan yang ketat banget itu enggak. Yang penting anak-anak tuh kayak punya wadah, anak-anak aja sih ya siapapun gitu ya punya wadah untuk berkarya gitu untuk awal-awal gitu, jadi kayak batu pijakan gitu. Jadi sekarang udah berapa tahun nih Kak Gita? Terus tiap saat itu ada. Insya Allah itu 2022 besok tuh 10 tahun. Alhamdulillah juga ya. Iya, Insya Allah ya Mbak ya. Dari kita awal-awal belajar bareng gitu ya. Iya. Anakku sekarang udah 12 tuh ngirim kayaknya masih umur berapa ya? 7 tahun mungkin ya. Iya, sekitar itu. Dan itu dia gambar sendiri. Lucu banget gambarnya. Jasa hitam putih gitu kan. Iya. Biar siapapun bisa mencicipi bikin ibu tuh kayak apa sih gitu. Oke, jadi karya yang dikirim itu harus cerita sama gambar gitu ya. Kalau cerita aja sih nggak apa-apa, nanti bisa mereka kalau ada kenalan yang suka gambar atau emang ilustrator gitu boleh pakai itu. Jadi nggak harus udah jadi, itu nggak harus. Tapi kalau mereka nggak ada kenalan juga biasanya kami bantu. Siapa nih yang kira-kira lagi bisa ngerjain gitu. Bikin ilustrasinya gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi sekarang Kak Gita sama tim gitu ya buat handle terus saat atau masih sendiri? Tim tuh tim lepasan aja sih Mbak, maksudnya karena kan nggak terlalu ngejar untuk banyak gitu kan. Jadi tim lepasan aja. Tapi kalau misalnya untuk kayak baca, ngedit gitu emang masih sendiri. Kayaknya biar lebih enak gitu. Iya. Oke, aku tuh pengen tahu ya pengalaman Kak Gita yang berkesan gitu ketika ngawal setiap saat ini gitu. Apa sih yang pengalaman yang diingat yang berkesan gitu buat Kak Gita? Selama hampir 10 tahun kan pasti banyak ya pengalaman mungkin ada serunya, ada enaknya, ada senengnya juga gitu.
banyak macam sih. Yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan ini sebenarnya ketika jadi waktu awal tuh kan emang saya yang nyari-nyari gitu kan. Ini siapa yang mau ikut nulis? Nanti nawarin ke Mbak ini, siapa gitu kan. Apa yang paling berkesan tuh ketika tahu-tahu nanti ada anak yang kirim naskah, ada ibu yang kirim naskah. Nah kayak gitu sih Mbak yang bikin senang gitu kan. Aku tuh sempat ngerasa jadi ya Allah jadi kayak majalah Bobo gitu. Jadi tambah kenalan jadi tambah kenalan juga ya. Iya, jadi tambah kenalan gitu kan. Tahu-tahu kirim naskah padahal kan sebelumnya nggak kenal gitu. Iya, Mas senang aja kalau udah tahu-tahu ada anak-anak yang kirim naskah, pagi kita dia gambar sendiri gitu kan. Lucu ya. Sejauh ini ada berapa cerita nih di setiap saat? Sampai saat ini kemarin tuh ngitung angkanya cantik Mbak, 222. Jadi 22. Mudah-mudahan nanti jadi 220 dua-duanya tambah banyak gitu ya. Jadi ribuan Jadi 2000 gitu ya. Jadi hampir 10 tahun dan ada ratusan cerita gitu ya yang ada di situ. Dan itu ada berapa jenis cerita yang ada di situ Kak Gita? Genrenya gitu. Ya. Rata-rata emang yang paling banyak tuh kayak cerita keseharian atau cerita fabel, anak-anak paling banyak tuh. Terus apalagi ya yang banyak tuh itu sih ya yang paling banyak tuh keseharian sama fabel. Terus ya karya anak, ada kayak genre puisi anak, cuma jarang. Itu kan bener-bener yang nulis tuh yang biasanya suka puisi ya, yang genre puisi anak tuh. Terus apalagi ya yang kalau sekarang lagi dibikin tuh seri itu Sahabiah Nabi. Nah itu banyak macam sih Kak. Ada juga non fiksinya, misalnya kayak printables gitu. Kadang kalau kayak Mbak Eca, kalau Mbak Vita tahu dari home learning ini, tadi suka bikin buku aktivitas gitu. Jadi ada juga tema-tema aktivitas printables gitu ada. Jadi Masya Allah makanya jadi wah kalau dikirim tuh jadi banyak genrenya. Iya. Kayaknya dulu aku lihat nggak sebanyak itu ya ininya ya jenisnya. Iya, kategori ceritanya. Paling yang awal-awal aja bikinnya kan biasanya fabel yang paling awal banyak tuh. Saya juga dulu awal bikinnya kan fabelnya tentang Dino, kalau Mbak Vita inget tuh. Iya. Total ada berapa kontributor sekarang Kak Gita? Total sih kalau misalnya aku hitung-hitung tuh penulis dan ilustrator tuh sekitar 80-an. Wow, banyak juga ya. Ternyata sama banyak, iya. Tapi gitu namanya ini lepasan gitu kan ya Kak, jadi kan nggak ada keterikatan. Ada yang memang satu kali kirim terus udah, ntar dianya sudah berlanjut ke media yang lain yang lebih profesional gitu. Tapi ada juga yang Masya Allah setia gitu ya, sudah bertahun-tahun tulis terus gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh aku tahu nih, kalau para pembaca itu dia boleh ngunduh dan print out cerita-cerita itu ya Kak Gita. Iya boleh, boleh unduh, terus boleh print out. Ntar juga dipakai buat perpustakaan atau kumpul-kumpul anak, terus dipakai e-book yang udah di print itu juga nggak apa-apa sih. Buat kegiatan bersama lagi gitu. Jadi ini ya maksudnya terus tiap saat ini selain kita bisa akses di web, kita juga bisa print out itu untuk dicetak sendiri gitu ya. Dan itu gratis gitu ya Kak Gita. Iya. Wah, ini yang seru nih kayaknya buat ibu-ibu yang pengen cari bacaan gitu kan buat anaknya, kayaknya bisa nih langsung seru tiap saat buat ini buat download gitu ya. Nah, kalau selama ini Kak Gita ada kesulitan nggak untuk handle setiap saat atau ada sesuatu ini ya pengalaman yang membuat Kak Gita kayaknya ini susah nih untuk diteruskan atau menyerah gitu. Apa ya?
Paling kalau sudah berkaitan dengan ilustrator biasanya Mbak. Karena kan ya emang dipahami ya ilustrator kan kerjanya panjang gitu kan dibanding penulisnya gitu. Jadi kadang ada yang misalnya kita kan sebenarnya emang kalau pas minta tuh nggak maksain sekian hari jadi atau sekian waktu jadi gitu kan. Jadi emang diluangkan aja, dibebaskan aja. Tapi kan terkadang kalau udah sebulan adalah kita nanyanya gimana nih progresnya, udah selesai belum gitu. Terus ada juga yang ilustrator yang ya sudah tidak ada kabar, udah menghilang gitu. Jadi kalau udah lebih dari berapa bulan terkadang ditanya lagi, oh mau misalnya gitu. Ada yang sebenarnya mau tapi ya berkejaran dengan kesibukannya kali ya, jadi ya nggak jadi gitu. Dan biasanya ya udah kalau udah 2-3 kali nanya tapi belum ada juga ya udah biasanya ya udah emang lagi sibuk gitu. Jadi nanti biasanya kita pastikan aja nih kak kami oper ke yang lain ya gitu kalau udah kelamaan biasanya sih. Oh iya, karena butuh komitmen ya buat nyelesain apa namanya project itu gitu kan. Dan karena ini itu nggak berbayar kita masih sabar-sabar juga gitu kan ya. Iya. Untuk ininya apa namanya untuk melanjutkan. Yang penting ada kejelasan aja sih gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau emang berhalangan ada kesibukan mendadak nih belum bisa, nggak apa-apa juga sebenarnya, kita nggak yang maksanya harus ngasihin gimana tuh enggak gitu. Cuma kalau ada kabar kan lebih enak gitu. Jadi kita mau ngoper ke yang lain pun atau ngabarin ke penulisnya juga enak gitu. Bisa. Oke. Ya, tapi sejauh ini masih bisa dilalui dengan baik gitu ya. Iya, insya Allah. Karena happy-nya lebih banyak kayaknya nih daripada nggak happy-nya gitu terus setiap saat. Iya, yang seneng tuh gitu kalau udah nerima naskah kiriman itu loh Mbak, rasanya wah seru gitu kan, baca cerita anak-anak tuh kan polos-polos ya. Iya lucu-lucu gitu. Ya udah bikin senang aja kalau udah ada yang ngirim gitu tuh. Tapi di selain itu juga masih terus berusaha nulis juga sih, nambah tulisan sendiri atau ngajak-ngajak temen gitu buat ikutan nulis. Apa sih rencana untuk terus setiap ke depannya gitu? Kedepannya sih pengen melanjutkan terus menambah e-book sih ya Mbak ya, yang pasti. Terus juga ada rencana rencana perbaikan, update desain, update web gitu. Nah jadi kalau yang nonton ada yang punya kemampuan programmer gitu ya, programming lama nggak, silahkan japri gitu. Karena lagi nyari kalian ya sini ya IG live. Iya, pengennya sih gitu ke depan, insya Allah pengennya update web. Jadi webnya diperbarui supaya desainnya lebih oke gitu ya. Lebih kekinian gitu ya. Itu kan juga sudah desain lama ya. Oke. Pengalaman Kak Gita selama ini nih, usia terkecil yang ngirim ke berapa tahun? Kak? Wah, usia terkecil ya? Berapa ya? Kayaknya sih sekitar 4 ya, kalau dia udah tahun, bisa 4 tahun. 4-5 tahun. Biasanya kan kalau belum lancar nulis kan nanti ibunya yang nulisin ya. Apa rekam. Oh iya, ada juga yang 4 tahun. Jadi yang lucu tuh dia kirim rekaman suaranya atau rekaman video dia bercerita. Dia kan manggil saya Umi Gita gitu ya. Umi Gita, aku kirim cerita ya gitu. Terus jadi kan dia cerita sambil dia kirim videonya atau audionya gitu kan. Terus ya udah, kalau dia udah kirim cerita udah rapi nih, nanti saya minta ibunya tulisin teksnya gitu. Jadi kalau anaknya belum bisa menulis pun insya Allah tetap bisa bercerita ya. Iya, anakku dulu kebetulan juga aku yang nulis ya. Jadi dia cerita, terus aku yang ngetik.
Iya, Olive juga 4 tahun yang Oh iya, agak iya, kayaknya yang 4 tahu. tahun tuh Ca juga kayaknya dulu 4 tahun awal-awal nulis tuh, awal-awal bercerita. Aduh, suaranya Suaranya ini ya. nggak bagus ya. Bagus ya. Yang gaung siapa Suaraku, Kak? suaraku atau suara siapa Suara Kayu? siapa Kayu? Kayaknya suaraku Kayaknya deh. suaraku deh. Nggak tahu nih, tadi Nggak udah tahu nih, tadi dicoba. udah dicoba. Oh, masih Masih bergaung. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya sama Olive dan mamanya. Hmm. Kita undang ya. Olive ini jadi menurut Kak Gita, Olive ini termasuk sering ngirim cerita gitu ya ke setiap saat. Kita mau denger nih pengalamannya Olive dan mamanya. Dan nanti kalau teman-teman mau nanya, ada pertanyaan, nanti silahkan ya di grup di komen nanti boleh. Oh, tuh suaraku ya yang gaung ya. Oh, Nggak tahu ini kenapa ya. ada device lain apa namanya? Ada laptop pakai. Waalaikumsalam. Halo, Olive. Dan Kak salam Kak Reski ya. Kak Reski ya. Ya, Siapa mamanya ya. namanya? Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Salah sama satu Olive. setia nih, Mbak Vita. Dari Oi umur 4 ya Oi ya. Sampai sekarang umur berapa Oi? Sampai sekarang 10 kan. Oh, udah 6 Umur tahun ya Oi ya. Sekarang Iya. Udah berapa cerita yang dikirim? Dapat 7 kalau nggak salah ya Kak Gita ya. Iya, sekitar itu. Terus ada yang baru juga nih, kolaborasi antara Oi dan ibunya. Insya Allah akan segera tayang. Gembar belajar ya. Lihat ya. Gimana Olive? Pengalaman tulis di seru setiap saat. Ingat nggak pertama kali ngirim itu ceritanya judulnya apa? Pertama dua anak jerapah. Pertama tuh ada 4 ya Kak ya. Atau 3 ya. Iya, pertama agak-agak berderet ya. Waktu itu sekali ngirim agak banyak waktu itu ya. Dan kebetulan rumah berlumut itu ya. ya rumah berlumut. Ceritanya tentang apa? Olive? Jadi ada dia menemukan ketika perempuannya dikutuk jadi Gitu. Dapat ide dari mana, Olive? dapat ide dari muncul imajinasi. Muncul aja. Jadi waktu itu Olive nulis sama gambar sendiri atau gimana? Tulis sendiri yang sama Gambarnya dibikin sendiri atau dibuatin? Diilustrasi. Oh, gitu. yang terakhir kita buat bareng-bareng. Oh, berdua. Seneng belajar. Namanya. Jadi lagi seneng Gimana belajar. cara proses nulisnya?
yang kolaborasi yang itu nulis. Jadi aku tinggal bantu finish, ngerapihin tag, convert ke gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu Olive itu emang dari dulu udah suka nulis ya, Kak Reski? Bercerita gitu ya. Iya. Umur 4 tahun dulu cerita gitu kan ke mamanya atau gimana? Ceritanya itu. Ya. Yang ditulis di setiap saat. Yang ditulis di maaf. Pakai headset. Suaranya gaung Kak, jadi kedengeran. Oh. Iya. Tapi dari tempat Olive juga kayaknya kalau Kak Gita enggak. Iya. Jadi waktu itu Olive ngirim kan umur 4 tahun ya pertama. Nah, setelah tayang disuruh setiap saat. Habis itu pengen bikin lagi gitu ya, Olive. Gimana rasanya ditayangkan di situ? Ketagihan jadinya. Seneng ya Olive ya. Ya, dan bisa. Kenapa Oi agak putus-putus? Agak putus-putus. Sekarang Olive Olive kelas berapa? Hmm? Olive kelas berapa sekarang? Kelas berapa Oi? Oh, ini. Nge-freeze ya kayaknya ya. Oh, itu kalau nggak salah kelas 3 apa ya? Umur 10 tuh ya. Kita kelas 3, kelas 4. Terus memang ya gitu ya, termasuk yang setia. Jadi ketika pas waktu itu terus setiap saat diajak Let's Read kerjasama itu kan, peluncuran awal Let's Read itu kan diundang ke Senayan. Oi sama Kakak Reski pun ikut dateng. Masya Allah lah, setiap bisa. Iya, terus kemarin juga ternyata Oi sama Kakak Reskinya kolaborasi bikin printables gitu ya untuk anak-anak belajar nulis. Baru dikirim sih, sudah selesai. Jadi insya Allah tinggal tayang gitu. Iya, memang ada yang tipe-tipe seperti mereka ini nih yang setiap bisa gitu ya. Makanya emang terus kirim berkarya, kirim lagi gitu. Jadi ya alhamdulillahnya jadi pun ada kenalan baru kan. Jadi dulu juga kita sebenarnya sama sekali nggak kenal ya Kak ya. Ya karena ini aja karena ibu gitu. Terus ternyata Oi suka mendongeng. Akhirnya ketika saya ada yang ngajak dongeng pun akhirnya yang kepikiran kan kenalan-kenalan seru setiap saat yang emang suka ngedongeng gitu ya. Jadi oh ya udah ajak Oi aja biar makin rame, ajak Oi, ajak Kak Mala juga. Nah, Kak Mala ini suka bikin apa dulu tuh ya? Video dongeng. Itu juga sebelumnya nggak kenal Mbak Fit. Dia tahu-tahu Kak Mala tag beliau bikin video dongeng bacain salah satu ibu gitu. Oh ya Allah, yang kayak gitu tuh jadi mempertemukan padahal kita tinggalnya di mana-mana gitu ya, berjauhan. Olive ini tinggal di mana ya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Gimana nih caranya memotivasi Olive untuk terus menulis dan berkarya? Atau emang dia sendiri yang ini ya Kak Reski?
Kalau Olive dia udah mood sendiri ya. Jadi kalau dia akan tekun. Tapi kalau Vicky pun enggak, ini dia enggak ada tulis atau bikin ilustrasi. Gitu. Tergantung mood udah Kak Vita. Tapi Olive tuh senengnya dia jadi kayak teman-teman sekolahnya biasanya kenalin dulu. Dia share tentang ini terus nanti dia akan ajak Vicky, kamu lagi kayak gitu. Oh ini Iya. rajin mempromosikan tapi itu. Seru banget ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya di drop di komen pengalaman Olive dan Reski juga kita dalam mengelola terus setiap saat ini perlu deh buat mungkin teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Boleh nanti bertanya di komen. Olive udah ada rencana mau nulis lagi buat terus setiap saat. Ya utang ilustrasi. Punya. Sekarang dia lagi beralih profesi Mbak Fit. Lagi mau menggambarkan naskah temannya. Gitu. Ada temennya bikin cerita ya, temennya Oi bikin cerita, Oi yang insya Allah mau gambarin gitu. Bagus banget. Kan ruang untuk banyak anak untuk seru setiap saat. Aku bersyukur. Jadi ruang mengekspresikannya Ya alhamdulillah ya ada terus. Kayaknya aku jadi idean nih. Murid-muridku aku suruh kirim ke seru setiap saat. Iya kayak waktu apa tuh Kak Reski awal pandemi kan anak-anak ya kaget kan ya di rumah aja ngapain. Nah Oi ini langsung berkarya apa Oi? Bikin cerita apa? Kirimin videonya itu. sendiri Bukan apa? aku mulai bikin akun kampanye. Bagus banget. Awal pandemi Oi bikin video read aloud ebook di seru setiap saat. Jadi ya masa adaptasi ya waktu itu ya masa adaptasi di rumah aja. Jadi ya Masya Allah, Alhamdulillah juga awal pandemi itu memang saya jadi banyak nerima naskah dan nerima video gitu. Ada yang emang jadinya setiap habis subuh tuh emang dia waktu bergadget dengan pinjam HP ibunya tuh habis subuh. Jadi tiap habis subuh tuh aku mau start cerita lagi, tolong periksa. Ntar siang-siangan tuh Oi sama Kakak Reski nih, Oi udah bikin video lagi, read aloud bacain ini ya Allah. Rajin. Video read aloud-nya ditayangkan di mana? Oi. Di channel YouTube. Di YouTube. Oh ada. Oh iya. Ya. Kenapa Oi? Di mana? Nggak terlalu putus-putus ya.
Livi Nanti Oi Voice tunggu Livi aja. Voice Book. Oh iya, Livi Facebook. Iya, itu Masya Allah. Jadi, Oi nanti syutingnya di rumah gitu ya, edit-edit video, belajar edit video di rumah gitu, ntar kirim, ya Allah. Ya Alhamdulillah sih Mbak, jadi apa, anak-anak awal pandemi itu penyesuaiannya, ya gitu, jadi ada yang jadi rajin nulis cerita, ada yang berkaryanya ke bikin video gitu ya, macam-macam ya Alhamdulillah. Saya tiap hari dikabarin tuh seneng ya. Jadi merasakan juga meskipun di rumah tapi ya tetap aja gitu ya berkegiatan terhubung dengan yang lain. Oke, Sebentar, lihat lihat dulu ya, ada pertanyaan enggak? Ini ada yang nyapa dari pojok buku. Halo, Liv. Halo, Liv. Ada Kak Yuliana, Konselnya, ada Bunda Nanda. Halo, siapa nih? Aulia Citra Wardani. Ada Uni Dian. Halo Uni. Ada Mera Zurti. Ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ada Gita Lofusa dan juga ada Karesi sama Oli. Jadi kalau kita mau buku yang di setiap saat itu boleh ya Kak Gita? Boleh. Jadi Soalnya kan kita di Depok membaca nyaring ini teman suka bacain buku nih. Nah itu mereka cari sumber dari web juga ya. Aku biasanya bacain juga buat muridku. Ini ada kamu. Dia bilang saya suka banget setiap saat. Masya Allah, saya juga suka. Kau Dri ini tinggalnya di jauh sana di Ternate. Masya Allah. Iya. Iya, dengan bikin buku gini jadi tetap terhubung sama anak-anak ya. Iya. Malah Oi dari Oi kecil sampai mau remaja gini ya Oi ya. Kak Gita. Olive ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang pengen nulis tapi masih ragu-ragu gitu. Siapa tahu Olive bisa ngasih semangat ke teman-teman. Kalau misal tulis sih ada aja karena kemungkinan besar diserut itu koreksi. Iya. Biasanya kalau cerita anak-anak kan saya ngeditnya biasanya minim aja ya. Paling dilengkapi yang bolong-bolong sedikit. Kita ditanya ini kira-kira si anaknya kemana? Misalnya kalau ada yang bolong-bolong sedikit gitu ya, paling dilengkapi sedikit. Tapi ya insya Allah pengennya murni anak-anak aja gitu. Jadi kalau koreksi paling minim, terus sama perapihan teks ya biasa Mbak Fit ya. Iya, menulis dan mengedit. Iya, jadi mereka ini ya sisi besar ya. Kak Gita biasanya. Misi kabur, Mbak kalau revisi besar. Tapi enggak sih, emang aku. Karena aku kalau ngeliat kalau anak-anak bercerita tuh kan polos, terus emang lucu gitu kan. Jadi dulu juga emang sempat aku ngusulin ke salah satu kita bikin yuk buku anak-anak yang emang minim, yang emang udah mereka cerita spontan aja gitu, minim revisi gitu kan. Terus tapi belum jalan, akhirnya ya udah aku terusin disuruh setiap saat aja. Jadi kalau nerima naskah anak-anak minim revisi, paling melengkapi yang bolong-bolong, terus sama rapihin teks aja. Terus mungkin teman-teman pengen tahu nih kalau kirim naskah kemana kita kirimnya? Kalau kirim naskah biasanya lewat DM aja dulu.
lewat DM. Ntar kalau ceritanya udah oke, ntar biasanya lanjut ke email. Oh gitu. Oh, Jadi gitu. DM dulu Jadi kan DM dulu semacam- saat gitu ya, saat gitu ya. DM itu semacam seleksi pertama. Ya maksudnya melihat keseriusan juga gitu kan. Kalau misalnya emang serius, biasanya kan di DM nanti kalau udah terima komentar revisi, kalau baca lebih enakan emang di email di laptop gitu kan ya. Ntar baru minta ke email. Gitu ya. Gitu ya. Kita Ya, Ya, kayak Gita kayak tuh ternyata kayak gitu. Mbak Dian Dian. kenal Dian. Jadi awal dulu terus ada kayak gitu juga di situ kan. Di situ kan. Email ya Kak ya, Email ya Kak ya, disuruh disuruh setiap. terus begitu aku Terus begitu aku grup komunitas komunitas lah telat ini kan puji sama udah temen dia jadi aku taunya Iya. Iya. Kalau Kak Reski sendiri Kalau ada Kak ini Reski nggak? ada ini enggak? Apa namanya? Dari ngirim umur 4 tahun umur 4 sampai tahun sekarang sampai nih, sekarang nih udah udah 7 buku ya, 7 naskah ya yang dikirim ya. 7 naskah ya yang dikirim ya. Tuh gimana? Ada gimana? progres Ada apa progres di apa Olin di gitu. Olin gitu. Di Olive Di Olive ada apa progres Kemajuan. apa ceritanya gitu. Kalau dilihat kalau kan dia dilihat, udah nulis beberapa beberapa naskah gitu ya. Banyak. lebih panjang jadinya ya. Sesuai usia ya. ya jadi seperti buku-buku untuk awal saya kali gitu untuk gambar sekarang dia kalau cerita Panjang. Iya. Iya. Jadi kelihatan progresnya dari dulu Olive nulis mungkin 4 tahun dulu juga masih dibantu gitu ya. Sekarang udah bisa sendiri ya. Iya. Dulu 4 Kalau tahun dari- masih metodenya itu ya Kak, direkam atau langsung Direkam. dikasih rekamannya dikirim juga ke dulu ya. Atau jadinya kalau aku ada pertanyaan, aku kirim balik gitu. ini ininya kemana, ininya siapa gitu. Jadi untuk melengkapinya kita saling audioan. Oh, jadi bisa juga kayak begitu ya, kalau misalnya anaknya masih kecil masih gitu kan, kecil gitu kan, tapi tapi kita kita pengen memfasilitasi anak ini untuk belajar bercerita gitu ya. Itu bisa pakai rekaman atau semacamnya ya. Iya. Oh iya. Ini bagus banget nih kayaknya ibu-ibu dari Depok Membaca Nyaring yang suka bacain cerita nih kayaknya punya anak-anak yang suka bercerita. Jadi mungkin nanti dilihat aja kayak kita siapa tahu nanti diserbu naskah. Iya, biasanya kalau ya. habis cerita-cerita gini jadi banyak kiriman naskah. Apalagi kalau ini ada juga kan yang orang tuanya mamanya tuh suka mamanya gambar suka atau apa gitu kan, jadi bisa itu. Iya, kayak beberapa waktu lalu juga gitu kolaborasinya, anaknya yang bikin cerita, ibunya yang gambar. Pokoknya bebas ya, maksudnya bebaskan karyamu, bebaskan kreativitas. Itu ya, jadi ya emang boleh gimana aja lah kolabnya, apa nanti ayahnya yang bisa gambar misalnya suka gitu ya, ayahnya yang bikin cerita, anaknya yang gambar pun boleh gitu. Jadi ya bebas aja, yang penting memang bersama-sama berkarya, bersama-sama bersenang gitu ya. Nah, rencana ke depan nih Kak Gita, apalagi tadi selain
tadi kan katanya mau ini ya membuat desain yang yang lebih baru gitu ya gitu. Terus kalau dari segi konten kira-kira akan ada jenis yang baru lagi ceritanya atau gimana? Jenis yang baru tuh ada maksudnya genrenya gitu ya. Nah, kalau genre sih yang kepikiran sebenarnya udah ada juga sih ya, menambah kayak karena beberapa tuh kan masukan mereka yang sedang dari Seru Setiap Saat kan karena ada konten cerita islaminya juga gitu kan. Nah, jadi menyarankan untuk memperbanyak itu. Dan ini lagi rencana ingin ke arah sana, memperbanyak cerita-cerita Islami. Terus juga insya Allah nih bocoran aja di sini gitu ya. Jadi insya Allah ada yang mau mencetak buku karena untuk mencetak buku jadi dengan nama Seru Setiap Saat. Jadi insya Allah Seru Setiap Saat akan membuka buku pemesanan buku cetak gitu sih Kak. Wow, seru banget ini. Baru aku mau nanya kira-kira ada rencana mau dicetak nggak? Iya, sebenarnya udah lama banyak yang minta buku cetak gitu ya. Entah ya, kalau ebook tuh kan jauh lebih simpel ya Mbak Fit ya, prosesnya dibanding buku cetak tuh kan harus lebih rinci gitu. Nah ini insya Allah udah selesai sih naskahnya, lagi proses revisi editing aja gitu. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Iya. Amin. Nah, Oi kalau mau cetak buku, ada naskah yang mau dibukukan, mari Oi, kita berkolaborasi. Tulis lagi. Kalau anakku kebalikannya dulu dia yang gambar. Tapi ceritanya dari dia. Iya. Jadi dia cerita, aku tulis aja ceritanya dia apa gitu kan. Terus yang dikirim itu dulu tentang aku dan kakak kalau nggak salah itu gambarnya dia. Tapi teksnya hasil dia cerita aku tulis aja. Sekarang udah 12 tahun ya. Kembar ya. Iya. Tadi Oi 10 ya? Iya. Oi 10 tahun ya. Iya tuh, insya Allah juga Oi bisa menekuni dua-duanya tuh, menulis juga, menggambar juga ya Oi. Iya, jadi paket lengkap Oi. Iya, kalau bisa nulis bisa gambar tuh enak ya Mbak Fit ya. Iya. Udah terinspirasi di Seru Setiap Saat. Ya. Sebelum kita tutup perbincangan sore ini, mungkin Kak Gita atau Oin dan mamanya ada ini pesan-pesan buat membaca saat atau yang mau baca gitu. Atau yang mau kirim naskah juga boleh. Oi atau Kakak Reski silakan. Boleh deh. Mungkin kirim setiap saat om tapi terlalu berat. Aku bisa menyarankan untuk atau novel yang menumbuhkan imajinasi. Kayak cerita Oi dulu ya, imajinatif sekali. Iya. Kalau mungkin cara untuk menemukan itu nge-read aloud ya. Jadi dari situ imajinasi berkembang. Jadi dan setiap saat tuh
karena banyak cerita undur print. Iya, iya. Kayak kita ada pesan-pesan buat teman-teman menyaksikan di live ini. Pesan-pesan bercerita. Jadi kalau anak bercerita itu didengarkan, terus dinikmati ya, karena cerita anak-anak itu biasanya polos dan seru. Jadi emang saat-saat yang menyenangkan ketika anak-anak bercerita dengan spontan, polos gitu, terus kita dengerin, kita tulisin, nikmati masa-masa itu. Jadi terus juga kalau anak-anak bercerita jangan terlalu, masa ceritanya kayak begitu gitu, terkesan tidak masuk akal atau apa gitu ya. Jadi ya memang nikmati aja, dengarkan, kalau mau ditulis-tulis, dan ya nikmati imajinasinya, nikmati kespontanannya dalam bercerita. Karena beneran masa-masa begitu tuh dirindukan ya Kak Reski dan Mbak Vita ya. Iya, betul banget. Iya, kebetulan juga ekskul menulis kan. Di situ juga anak-anaknya itu di usia SD gitu. Itu kadang aku malah belajar banyak gitu dari mereka, karena mereka imajinasinya luar biasa gitu. Kadang mereka nulis cerita tentang suatu hal gitu yang ketika aku baca tuh kayaknya ceritanya seru, tapi aku kalau bikin kayak gitu mungkin nggak kepikir ya jalan ceritanya bakal kayak begitu. Iya, sama anak-anak tuh gitu. Emang kita yang belajar ya, Mbak ya. Iya, ada hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Justru seringnya kita malah belajar dari mereka gitu. Iya. Ya, waktunya sudah habis ya Kak Gita dan juga Olive. Aku atas nama Depok Membaca Nyari mengucapkan banyak terima kasih Kak Gita dan juga Kak Rizky dan juga Olive yang sudah hadir sore ini. Insya Allah kita mudah-mudahan membawa manfaat ya buat pendengar, buat teman-teman di Depok Membaca Nyari dan harapannya nanti kedepannya juga seru setiap saat itu makin supaya bisa menyediakan lebih banyak bacaan gitu ya buat teman-teman di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia gitu ya. Dan juga jadi sumber bacaan juga ibu gitu yang nyari bacaan yang menarik gitu buat anak-anak. Iya, Juga selain itu juga bisa jadi media buat berkarya anak-anak gitu untuk memfasilitasi mereka bercerita atau menulis gitu. Dan juga menggambar. Iya, betul. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang pingin kirim naskah, silakan nanti DM kita di terus setiap saat kenalan dulu, terus nanti bisa melanjutkan pembicaraan dan juga ngirim naskahnya nanti bisa ditanyakan kita kemana gitu ya. Oke. Terima kasih banyak atas perbincangannya sore ini. Saya juga minta maaf nih kalau sinyalnya kayaknya nggak tahu nih kenapa kurang bersahabat jadi suaranya nggak terlalu bagus. Mudah-mudahan bisa tetap didengarkan dengan baik. Kita tutup sore ini dengan masih ada yang masuk ya. Oke. Saya lihat dulu siapa tahu ada pertanyaan. Enggak ada.
Oke, terima kasih ya Kak Gita, Kak Reski, dan juga Oli, bincang serunya sore ini. Terima kasih Oi Kakak Reski. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.